Welcome to my guys. Di chapter 84 sebelumnya, kita diperlihatkan kematian Raja Barbar Arexo di tangan bintang Tiangang yang kekuatannya sangat overpower. Apakah di chapter 85 kali ini akan ada kejutan? Tentu saja, karena di chapter 85 ini kita akan melihat kematian bintang Tiangang dan Ausse mengeluarkan jiwa naga emasnya. Dan akan kita saksikan setelah yang satu ini. Sebelumnya, saya sangat berterima kasih banget sama kalian karena kalian sudah mau mengunjungi channel ini. Dan juga terima kasih buat kalian yang sudah mau support channel ini hingga mencapai 1000 subscriber. So, langsung aja kita mulai ceritanya. Scene pun diawali dengan kematian Arexo dengan kepala terputus dimakan oleh wujud iblis bintang Tiangang. Tiangang mengatakan bahwa sebenarnya dia hendak ingin memakan kepala Ausse. Tapi demi Ausse, Arexo rela mati memberikan kepalanya untuk Tiangang. Dengan marah Ausse mengatakan bahwa Arexo memang benar. Arexo terlalu fokus bertarung, makanya dia bisa melihatnya dan lebih cepat berinisiatif. Tiangang mengatakan kalau Ausse tidak boleh bersedih karena Ausse akan segera mati dengan patung dewa iblis miliknya juga. Push. Dan patung dewa iblis itu pun langsung segera memakan Ausse. Tapi di sini Ausse sangat marah karena Ausse masih belum selesai bertengkar dengan kakaknya. Tapi Tiangang sudah membunuhnya dan Ausse pun langsung mengeluarkan aura yang berapi-api. Dengan sekejap patung dewa iblis pun hancur bagaikan cinta tak terbalas. Di sini terlihat Tiangang pun sangat terkejut karena patung dewa iblisnya bisa dihancurkan dengan mudah. Sedangkan Tiangang sendiri langsung terpental tak sanggup menahan aura dari Ausse. Push. Jiwa naga emas Ausse yang sesungguhnya pun keluar. Gunung pisau lautan api milik Tiangang pun terbang berserakan tak beraturan. Semua yang menyaksikan itu terkejut karena udah terjadi sesuatu yang dahsyat. Monasuo pun di sini tercengang melihat karena Ausse bisa mengeluarkan jiwa naga emas. Yuanqi pun terkejut karena Ausse berhasil memecahkan pembatasnya. Sedangkan Ajifa, dia tidak percaya bahwa Ausse bisa melakukannya. Dan kita sedikit dialihkan ke jalur monster dulu nih bang. Di sini terlihat beberapa monster kaget karena melihat rombongan manusia yang berjalan dengan santai. Dia adalah Kaisar di Sitian Gelap dan para bintangnya. Kaisar mengatakan bahwa jalur kincir air milik siluman ular sangat hebat, bisa mengantarkan sangat jauh ke jalur monster. Kaisar juga menanyakan tentang keberadaan Tang Sansan berada sekarang. Siluman ular tidak menyangka bisa bertemu dengan penguasa langit gelap. Kaisar mengatakan bahwa semua orang ingin merebut harta karun itu. Bahkan siluman terendah sekalipun juga tidak mau terlewatkan santapan yang sangat lezat. Harta karunnya memang hanya satu, tapi yang paling kuatlah yang bisa memilikinya. Dan di sini Kaisar mengajak bekerja sama dengan siluman ular. Kaisar tidak keberatan jika bekerja sama dengan ular. Yang paling penting dia bisa mendapatkan kitab ajaib dan menikmati hasilnya bersama. Karena semua tahu kalau Yuanqi Tianjin bisa memenangkan perebutan itu, maka semua tidak akan mendapatkan keuntungan apapun. Dan siluman ular itu pun menyetujui untuk bekerja sama dengan Kaisar di Sitian Gelap. Dan siluman ular pun langsung membukakan pintu jalur kincir airnya. Siluman itu juga mengatakan bahwa Kaisar harus membalasnya dengan baik. Kaisar pun mengiyakannya di mulut, tapi di dalam hatinya nggak mungkin kali Ferguson. Dan sebelum kita kembali ke pertempuran Laut Utara, kita akan sedikit dialihkan ke atas awan nih. Di sini terlihat kakek naga kuno atau bisa kita panggil kakek Niza terus berpikir bahwa ternyata Ausse memang memiliki bakat hebat. Kakek Niza selama ini tidak memperhatikannya. Dia sedikit mengingat kembali dari tubuhnya yang terlihat sedikit bayangan dia.
Tolong kata-kata dianya kalian garis bawahi ya, karena next chapter kita akan membahas konspirasi tentang dia. Siapakah dia? Dan kita akan dialihkan lagi ke pertarungan antara Ausse dengan Tiangang. Di sini terlihat aura yang dimiliki oleh Ausse sangat hebat sampai membuat Tiangang terpental dan susah untuk berhenti. Tiangang mengatakan, manusia naga dari manakah yang mempunyai kekuatan seperti ini? Bisa meniup gunung pisau lautan apinya dengan sangat mudah. Tiangang pun langsung mengeluarkan jurusnya lagi, yaitu topeng Dewa Iblis. Tiangang tidak menyangka bahwa dia melawan manusia naga harus mengeluarkan jurus terakhirnya. Dan boom! Dengan cepat Ausse pun sudah berada di depan Tiangang. Sebelum Tiangang memulai aksinya, Ausse pun langsung memukulnya hingga terpental. Ausse mengatakan bahwa dewa bayangan gelap seperti ulat yang menyedihkan. Saat Ausse berteriak, topeng Dewa Iblis pun seketika langsung hancur tak sanggup menahannya. Betapa overpowernya Ausse jika sedang dalam keadaan naga emas. Kini, semua topeng Dewa Iblis milik Tiangang pun berhamburan seperti popcorn di dalam bioskop saat saya lagi nonton Dylan 1991. Tanpa segan, Ausse pun langsung meraih kepala Tiangang dan menekannya ke tanah. Bah! Ausse pun berteriak, inilah ganjaran untuk orang yang selalu mempermainkan orang lain. Dan satu pukulan terus dilancarkan oleh Ausse sebagai balasan karena Tiangang telah membunuh Arexo. Dan wah, tapi bintang Tiangang mengatakan bahwa dia dan Ausse adalah sama, hidup dengan menanggung kutukan dan kesialan. Hati selalu dipenuhi dengan amarah. Kerak, tangan Ausse pun diraih oleh Tiangang, dicengkeram dan dihisap energinya. Ausse pun tiba-tiba seperti orang yang kehilangan semua kekuatannya. Kita semua tahu bahwa kemampuan Tiangang ini adalah menghisap darah. Sekarang kedudukannya jadi berbalik karena kekuatan Ausse tiba-tiba menghilang karena darahnya terhisap oleh Tiangang. Tiangang juga menjelaskan jiwa naga emas milik Ausse yang berkilauan itu memang sangat hebat. Tapi Ausse tidak memiliki pengendalian diri yang baik. Ausse sama sekali tidak bisa memakai kekuatan itu sesuka hatinya. Tiangang juga mengatakan bahwa ini adalah hadiah. Jika dia menghisap Ausse, maka kekuatannya akan meningkat dengan pesat. Ausse pun sudah mulai lemas karena terus terhisap oleh Tiangang. Sari kehidupan Ausse akan berpindah ke tubuh Tiangang. Tiangang juga mengatakan bahwa kemiripannya akan berakhir dengan baik dan Ausse akan tetap hidup di dalam jiwa Tiangang. Tapi Ausse mengatakan bahwa dia tidaklah sama dan Ausse langsung memanggil petir 9 alamnya. Saat Ausse sedang menjadi emas pun petir 9 alam pun ikut berubah warna. Langit pun langsung gelap dan semua petir pun berkumpul di atas awan petir 9 alam. Ternyata saat Ausse sudah menjadi naga emas pun dia masih memiliki petir 9 alam. Tapi di sini Tiangang masih terus mencekik Ausse dengan sangat kerasnya. Tiangang juga mengatakan bahwa Ausse tidak akan bisa bertahan lama karena Tiangang akan segera menyerap habis kekuatan Ausse. Dengan berteriak, Ausse mengatakan, kita lihat siapa yang akan mati duluan. Ceker! Seluruh laut utara pun terkejut. Serangan petir naga terkuat yang pernah terlihatnya, ucap prajurit. Petir 9 alam bisa dipanggil oleh Ausse, ucap Raja Laut Selatan. Kuat sekali, ucap Aobi. Terkejut doang, ucap Wanaswa. Nggak diucap deh, pokoknya terkejut doang, no debat pokoknya. Sedangkan kita lihat ke Ausse lagi. Ausse masih merasakan kesakitan oleh cekikan Tiangang. Apakah Tiangang belum mati? Matilah, hancur malah. Tapi tangannya saja yang masih menempel di leher Ausse. Dan si Shinji season 4 chapter 85 di sini pun bersambung. Langsung kita lanjut guys ya. Mungkin sekitar 1 atau 2 jam lagi bakalan langsung saya upload lagi guys ya. Jadi buat kalian yang masih penasaran dengan kelanjutan alur cerita si Shinji chapter ini, pantengin terus channel cerita saya. Jangan lupa buat pencet tombol subscribe dan aktifin loncengnya biar kalian gak ketinggalan keseruan lainnya dari cerita saya. Dan jangan lupa juga untuk tinggalkan like, karena dengan like kalian Mimin cerita saya akan lebih bersemangat menghadirkan tentang video si Shinji chapter ini. Mimin di sini pamit.